Selamat datang di channel Jalan-Jalan di Jalanan. Di video kali ini kita akan jalan-jalan menuju Pura Taman Ayun. Halo teman-teman, sekarang saya berada di Desa Mengui, Kabupaten Badung, menuju ke objek wisata Pura Taman Ayun. Syukur hari ini cuacanya cerah ya. Pura Taman Ayun adalah pura kerajaan peninggalan Kerajaan Mengui yang dibangun oleh Raja I Gusti Agung Putu pada tahun 1634 Masehi di Desa Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Pura ini berfungsi sebagai tempat pemujaan leluhur raja dan situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan arsitektur Meru bertingkat dan kolam teratai yang mengelilinginya. Pura Taman Ayun didirikan sebagai pura kawitan atau pura keluarga untuk menghormati arwah leluhur raja-raja Mengui. Selain itu, didirikan agar masyarakat Mengui tidak perlu jauh-jauh bersembahyang ke pura utama lain di Bali seperti Besakeh atau Batu Karu. Di pembangunan dibantu oleh arsitek Tionghoa asal Banyuwangi yang bernama Ing Kang Gue, atau sering disebut Ikacho. Jadi makna, nama, dan struktur dari Pura Taman Ayun ini berasal dari kata Taman Ahyun atau Taman Keinginan, yang diartikan sebagai taman yang indah atau cantik. Jadi arsitektur pura ini mengikuti pola Trimandala atau 3 pelataran yang dikelilingi kolam, mencerminkan perpaduan taman rekreasi dan tempat ibadah yang tenang.
Nah, ini kita berada atau melewati Pasar Mengui. Lagi beberapa kilometer kita sudah sampai di Pura Taman Ayun. Kita ini sudah memasuki kawasan Pura Taman Ayun. Jadi sejarah Pura Taman Ayun mencakup banyak hal menarik tentang Kerajaan Mengui yang membangun pura ini pada tahun 1634. Pura ini berfungsi sebagai pusat spiritual dan administratif sekaligus mencerminkan keindahan dan keunikan arsitektur Bali. Pura ini bukan hanya tempat pemujaan tetapi juga simbol kekuatan dan kemakmuran kerajaan pada waktu itu. Kini sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO. Di Pura Taman Ayun menarik banyak pengunjung yang ingin melihat langsung keindahan dan sejarahnya. Kita parkir dulu. Kita melewati Niste Mandala. Jadi Niste Mandala adalah area terendah dan merupakan pintu masuk utama ke pura. Untuk masuk ke sini, pengunjung melewati jembatan yang menyeberangi kolam ikan yang mengelilingi pura. Setelah melewati Niste Mandala, kamu akan masuk ke Madya Mandala, bagian tengah pura. Di sini kamu bisa melihat berbagai struktur arsitektural termasuk Meru, bangunan bertingkat dengan atap ijuk yang digunakan untuk upacara dan menempatkan patung-patung suci. Madya Mandala juga menawarkan pemandangan taman yang hijau dan terawat yang memberikan suasana tenang dan nyaman. Jadi Pura Taman Ayun bisa dikunjungi sepanjang hari, tetapi waktu terbaik adalah pagi atau sore hari untuk menghindari keramaian dan menikmati suasana yang lebih tenang. Jika ingin menyaksikan upacara keagamaan, bisa cek jadwal upacara lokal karena ini bisa menambah pengalaman spiritual. Nah, untuk jam operasional, pura ini umumnya buka setiap hari dari pagi hingga sore.
tapi jam operasional dapat berubah pada hari-hari tertentu atau saat upacara keagamaan. Biasanya pura ini buka pada pukul 8 hingga 18:15 waktu setempat. Saat mengunjungi pura, penting untuk berpakaian sopan. Pengunjung diharapkan untuk menggunakan pakaian yang menutupi bahu dan lutut. Jika kamu tidak menggunakan pakaian yang sesuai, biasanya akan disediakan sarung atau selendang di pintu masuk. Selain itu, pastikan untuk mengikuti aturan lokal dan menghormati praktik keagamaan yang ada. Nah, ini kita sudah mendekati Utama Mandala atau bagian paling sakral. Di area paling dalam dan paling sakral dari Pura Tamanayun adalah Utama Mandala. Area ini tidak bisa diakses pengunjung umum dan hanya bisa dilihat dari luar. Utama Mandala adalah tempat khusus bagi keluarga kerajaan untuk melakukan upacara dan penghormatan kepada leluhur mereka. Dengan pagar tinggi yang mengelilinginya, Utama Mandala merupakan pusat spiritual dari pura dan mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap leluhur dan kekuatan alam. Pura Taman Ayun juga menyediakan berbagai fasilitas seperti area parkir, tempat duduk, dan toilet, menjadikannya nyaman untuk dikunjungi dengan 3 area utama ini. Pura Taman Ayun memberikan pengalaman yang beragam dan memperlihatkan keindahan serta kekayaan budaya Bali.
Nah, ini di depan saya ada barongket, teman-teman. Jadi barongket itu adalah jenis tari barong paling populer di Bali. Merupakan perwujudan makhluk mitologi gabungan singa, macan, sapi, dan naga. Melambangkan roh pelindung kebaikan. Nah, ini kita masuk ke museum. Ada miniatur dan foto-foto sejarah yang ada di Pura Tamanayun. Kemudian kita lanjut ke galeri seni ya, ada lukisan cat air. Jadi objeknya adalah Pura Taman Ayun ya, Meru. Nah, ini ada Sutarjaya ya, seniman lukis on the spot, lukis langsung di tempat ini. Nah, di sini juga ada bioskop ya, bioskop. Kita masuk ke bioskop. Itu video. Jadi video kegiatan upacara yang ada di Pura Taman Ayun, upacara keagamaan. Kita balik lagi. Nah, kita menuju ke pintu keluar, teman-teman. Itu kolam ikan yang mengelilingi Pura Taman Ayun di depan saya ini. Sebelah kiri saya ini ada tempat atau arena sabung ayam. Jadi sabung ayam adalah permainan mengadu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam akan diadu hingga salah satu darinya kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Jadi arena ini digunakan untuk tabuh rah ya. Jadi tabuh rah adalah ritual keagamaan Hindu di Bali berupa persembahan darah hewan, biasanya ayam, kepada sang Buddha Kala untuk menjaga keseimbangan alam, ke Buddha Hita
dan menetralisir energi negatif saat biodalan atau upacara yatnya. Secara etimologis, tabuh berarti sesuguhan atau taur atau bayar, dan rah berarti darah. Oke teman-teman, sekian perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang keliru. Bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih.